selalu sosialisasi ke masyarakat agar menanam benih unggul yang genjah. Artinya benih unggul yang genjah itu benih unggul yang tahan terhadap kekeringan. Jadi saat ini memang kita sedang dilanda kekeringan dampak dari El Nino. Sekarang sedang berjibaku di lapangan bagaimana mengupayakan supaya bisa mengatasi kekeringan dengan berbagai upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pun. Ya Bun. Kembali lagi pemirsa bersama dengan saya Alia Yusman dalam program podcast program pembangunan. Program ini disiarkan oleh Dinas Kominfotik Provinsi Lampung yang tujuannya untuk mengedukasi dan juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat Lampung terkait dengan program pembangunan yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Dan saat ini saya sudah kehadiran tamu spesial, yakni ada Bapak Insinyur Bani Isprianto MM. Beliau merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung. Halo, apa kabar Bapak? Halo, kabar baik Mbak. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Ya, pemirsa, sebelum nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan program-program pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan juga Hortikultura, mungkin pertama Bapak bisa membantu menjelaskan terkait dengan indikator capaian kinerja utama dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pemirsa. Terkait dengan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, tentu Dinas ini mengemban misi yang kelima. Misi Bapak Gubernur Lampung yang kelima adalah memperkuat, mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan pedesaan yang seimbang dengan perkotaan. Nah, ini yang kita dukung. Jadi kinerja utama kita adalah bagaimana kita dinas ini dalam rangka mendukung misi Bapak Gubernur itu meningkatkan produksi pangan. Produksi pangan ada padi, jagung, dan kedelai. Kemudian juga mengembangkan produksi dan produktivitas hortikultura. Di dalamnya ada bawang merah, cabai, kemudian ada buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kinerja utama dinas adalah penguatan cadangan pangan, kemudian penguatan pola pangan harapan, dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. 3 indikator kinerja utamanya. Capaiannya sampai dengan saat ini, kita tahu tahun 2022 kita berdasarkan data Kementan Siskrop, kita produksi padi kita sudah mencapai 3,2 juta ton. Kemudian produksi jagung kita 3,256 juta ton. Kemudian produksi kedelai kita memang masih rendah karena memang kita sedang mengembangkan kedelai. Ya, kita sedang mengembangkan kedelai di lahan-lahan kita yang ada di beberapa kabupaten, terutama di Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, kemudian Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Nah, kemudian produktivitas cabai kita juga sudah lumayan, artinya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Lampung. Nah, kemudian dari capaian terhadap ketersediaan pangan kita sampai dengan Desember kita masih cukup, nanti akan kita uraikan setelah nanti ada penjelasan terkait dengan El Nino dan sebagainya. Iya, baik. Ya. Itu dia indikator capaian kinerja utama ya Pak ya dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan juga Hortikultura. Nah, mungkin kemudian program-program apa saja Pak yang dimiliki oleh dinas tersebut terhadap visi dari rakyat Lampung Berjaya? Iya. Terima kasih Mbak. Jadi program utama yang kita kembangkan di dinas itu adalah program unggulan Bapak Gubernur, yaitu adalah program KPP, program Kartu Petani Berjaya. Ya, program Kartu Petani Berjaya itu isinya adalah program yang memfasilitasi kemudahan-kemudahan terhadap semua layanan, baik layanan itu saprodi, sarana produksi, maupun layanan yang lain seperti asuransi, kemudian KUR. Kalau saprodi kita itu sekarang sudah pada era digitalisasi, modernisasi, semua harus menggunakan informasi teknologi. Kalau kita tidak mengikuti itu tentu ketinggalan. Di dalam KPP ini ada yang namanya EKPP. EKPP itu adalah aplikasi, karena masyarakat semua kan sekarang punya handphone. Jadi itu sudah ada di Play Store, tinggal kita ambil di Play Store EKPP, muncul nanti diinstal, itu sudah bisa kita melaksanakan
kita sudah bisa chat dengan sudah bisa chat, sudah bisa kontak. Nah, di dalam aplikasi itu ada saprodi, misalnya ketersediaan pupuk, baik pupuk bersubsidi maupun non subsidi. Kemudian ada kios-kiosnya di sana, kemudian harga, terus kemudian nanti ada KUR, kredit usaha rakyat, kemudian ada yang namanya AUTP, asuransi usaha tanam padi, ya khusus padi, kemudian ada asuransi lansia, jadi petani yang sudah umur 60 tahun ke atas, kemudian ada asuransi anak sekolah, itu Pemprov kerjasama dengan Politeknik Negeri Lampung. Jadi ini untuk membina generasi muda kita agar supaya mereka nanti setelah selesai mengenyam pendidikan mereka akan kembali ke desa atau ke kampungnya untuk membangun desa dan membangun melalui dunia pertanian. Ini yang kita harapkan karena ke depan ini kan semakin ke depan semakin maju. Ini yang kita rasakan adalah petani-petani muda kita semakin berkurang. Jadi banyak pemuda-pemuda kita yang kurang berminat terhadap dunia pertanian. Nah, kalau ini kita biarkan terus tentu ini juga lama-kelamaan habis petani-petani kita. Makanya ini yang menjadi pemikiran beliau Pak Gubernur, sehingga Pak Gubernur mengambil langkah coba kita kerjasama dengan Politeknik Negeri Lampung melalui beasiswa yang kita berikan bagi anak-anak petani yang tidak mampu. Nah, setelah selesai mengenyam pendidikan mereka balik untuk membangun dipulangkan kembali ke kampung halamannya untuk membangun melalui dunia pertanian. Nah, ini sektor pertanian ya. Betul, jadi tadi yang terkait dengan KUR juga itu adalah kalau KUR itu waktu dulu itu KUR harus memakai agunan jaminan, harus memakai jaminan ya. Kalau sekarang tidak. Jadi yang menjamin Pak Gubernur. Yang menjamin Pak Gubernur. Jadi mereka tinggal mengajukan KUR aja. Maksimalnya sekitar 50 juta kurang lebih. 50 juta untuk berbudidaya tanaman, baik tanaman padi, jagung maupun kedelai. Jadi ubi kayu juga termasuk di dalamnya. Jadi kalau sekarang lebih mudah, artinya tapi dengan syarat mereka harus masuk dalam keanggotaan KPP. Keanggotaan jadi anggota KPP dulu sehingga terakomodir semua. Ya, jadi terakomodir semua. Terus mereka tinggal mengajukan KUR yang menjamin KUR-nya Pak Gubernur. Bisa melalui Bank BNI, Bank Mandiri, BRI dan Bank Lampung. Jadi memang program KPB ini memberikan banyak sekali kemudahan. Banyak sekali kemudahan fasilitas, betul. Juga kalau kita download juga aplikasi IKPB juga banyak hal yang bisa kita akses. Yang bisa kita akses, betul. Informasi pupuk, informasi kios, sampai dengan informasi harga dan pemasaran. Ada. Iya. Terus kalau untuk asuransi lansia itu dibayarkan oleh Pemprov. Asuransi lansia oleh Pemprov? Pemprov melalui APBD. Asuransi lansia itu 16.800 selama 10 bulan. Jadi asuransi lansia ini nanti melalui BPJS Ketenagakerjaan, tapi dibayar oleh Pemprov Lampung. Iya, jadi kalau nanti misalnya ada kecelakaan kerja, itu akan keluar klaimnya dari BPJS. Ya. Kalau asuransi usaha tani padi itu juga dibayarkan oleh Pemprov Lampung. Jadi 36.000 per hektar. Kita sudah 30.000 hektar yang sekarang sudah mengajukan itu. Jadi nanti kalau misalnya saat ini kan kita sedang El Nino, Mbak, kekeringan. Jadi mereka bercocok tanamnya sudah dilindungi dengan asuransi yang dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, Jadi inilah program unggulannya Pak Gubernur. Jadi sebenarnya beliau memang selalu memikirkan bagaimana petani kita bisa sejahtera. Sangat perhatian dengan betul. Karena memang beliau adalah orang pertanian, sehingga beliau konsen terhadap pertanian, terhadap pengembangan pertanian. Jadi perhatian beliau sampai kepada petani-petani lansia, sampai kepada anak-anak petani yang tidak mampu itu diberikan beasiswa sekolah pendidikan. Ya, betul. Juga banyak sekali beasiswa yang diberikan ya, Pak. Betul. Jadi memang implementasi dari visi rakyat Lampung Berjaya itu bisa dibuktikan. Sekarang bisa dibuktikan. Boleh nanti dilihat di program-programnya, boleh. Kan ada websitenya di Dinas Pertanian, boleh dilihat. Betul.
Dan kalau misalnya kita lihat juga pemirsa bahwa dari program KPB ini memang memberikan dampak yang sangat positif ya Pak ya, karena pada buktinya meskipun saat ini sedang panas, kemudian kekeringan di mana-mana, tapi ternyata Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura ini juga sepertinya sudah bersiap untuk menghadapi dari iklim El Nino. Nah kalau boleh tahu Pak, apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura untuk bisa menghadapi iklim kekeringan saat ini Pak, atau iklim El Nino? Ya, baik Mbak. Jadi saat ini memang kita sedang dilanda kekeringan dampak dari El Nino. Memang awalnya dari bulan Agustus puncaknya, tetapi BMKG meramalkan mundur sampai dengan sampai dengan September. Sekarang ternyata sampai dengan Oktober belum ada hujan. BMKG meramalkan kembali nanti hujan ada di awal-awal November. Ya. Jadi belum ada tanda-tandanya. Belum ada tanda-tanda. Tapi saya dengar di beberapa daerah sudah ada hujan 1-2. Tapi mudah-mudahan lah. Jadi dalam rangka untuk mengatasi kemarau dari dampak El Nino ini memang kita sudah lakukan beberapa hal, terutama juga ini juga merupakan arahan dari Bapak Gubernur bahwa kita harus melakukan langkah-langkah untuk antisipasi kemarau. Jadi kita sudah melakukan gerakan percepatan tanam. Jadi ketika awal-awal dulu masih ada hujan, kita segera melakukan gerakan percepatan tanam. Gernas. Ada gertam, ada gernas. Gerakan percepatan tanam yang 1.000 hektar per kabupaten, ada yang gernas. Gerakan percepatan tanam nasional itu ada 36.000. Nah, yang gernas ini kita masih sekitar capainya sampai dengan bulan September itu 20.000 hektar. Masih kurang 16 karena yang 16 ini memang 16 hektar ini posisinya ada di lahan sawah tak ada hujan. Jadi ini yang kita sedang relokasi untuk ke sawah yang ada irigasinya. Yang sawah yang ada irigasinya. Ada irigasinya, ya. Karena tanda hujan itu tentu kalau dengan kemarau begini tidak panen. Iya, kecuali dia ada sumur bor di sana atau ada aliran-aliran sungai yang masih mengalir walaupun kecil masih bisa dinaikkan, dimanfaatkan. Nah, kita juga sudah dalam rangka antisipasi itu kita juga sudah mulai memanfaatkan embung. Kemudian kita juga mulai mericek sumur-sumur bor kita, kapasitas air di dalamnya. Kemudian juga kita sudah dari awal kemarin sudah memperkuat PUPT, tim pengendali organisme tanaman pengganggu. Jadi ini karena di musim kemarau ini tentu hama juga banyak sehingga kita itu. Nah, kemudian kita juga selalu sosialisasi ke masyarakat agar menanam benih unggul yang genjah. Artinya benih unggul yang genjah itu benih unggul yang tahan terhadap kekeringan. Oh, ada. Itu ya? ada Impari 32. Itu benih genjah yang tahan terhadap kekeringan. Betul. Jadi dia batangnya kuat. Jadi mereka benih-benih ini tahan akan rebah. Jadi tidak dia akan rebah. Nah, ini kemudian juga kita melakukan alokasi pompa air. Kita sudah 190 pompa air kita alokasikan di daerah di semua kabupaten yang berdampak kekeringan. Kemudian juga kita tambahkan kemarin sekitar hampir 50 pompa air yang sudah kita alokasikan. Ya, jadi sekarang yang ada di provinsi sudah habis, semua sudah teralokasikan ke kabupaten yang mengalami dampak kekeringan. Ya, sampai dengan saya ternyata ya boleh lihat kemarin kita sudah panen di Seputiraman, walaupun kita kekeringan tapi kita masih bisa tanam, kita masih bisa panen. Jadi kita kemarin panen di panen Pak Bapak Gubernur itu di Seputiraman Lampung Tengah di Desa Ratnakoton itu totalnya lahan ada 7.425 hektar. Yang sudah dipanen sebelum kemarin itu ada sekitar 2.400 hektar. Jadi yang dipanen oleh Bapak Gubernur kemarin 5.000 hektar yang ada di Desa Ratnakoton. Saat lagi panen raya padi kemarin ya Pak? Padi kemarin ya bulan Oktober, tanggal berapa kemarin? 10 Oktober. Nah, itu produktivitasnya rata-rata kemarin sudah diukur antara BPS dan Dinas Pertanian Lampung Tengah itu 7,9 ton per hektar. Nah, kemudian sebelum itu juga di bulan September
akhir itu juga panen di September pertengahan, itu juga sampai dengan akhir itu juga panen raya di Mesuji. Di Mesuji. Mesuji itu hampir ada sekitar 6.000 hektar yang panen di Mesuji. Nah, di awal Oktober, di akhir September dan awal Oktober itu ada panen di Kabupaten Wekanan. Di Wekanan Di juga Bumi ikut Agung, panen ya, Pak? di Bumi Agung Ya. itu juga profitasa rata-rata 6 ton per hektar profitasa di Bumi Agung. Jadi walaupun kemarau kita masih bisa panen. Masih Jadi bisa panen. betul. Jadi mudah-mudahan sampai dengan Desember kita masih bisa panen. Perkiraan kita periode Agustus sampai dengan Desember itu kemungkinan kita masih bisa surplus beras antara 400 ribuan ton sampai dengan Desember. Wow. Mudah-mudahan ini cukup lah sampai akhir tahun. Amin. Bahkan kalau kita prediksi panen sampai dengan bulan Desember itu prediksi kita 3.156.000 ton. 1.000 ton. Iya, Wow. jadi kebutuhan kita hampir sekitar 900.000 ton kebutuhan masyarakat. Jadi kalau jadi beras itu kan mungkin sekitar 1,7-1,8 ton, 1,8 juta ton. Jadi mungkin kita masih surplus antara sekitar 900-an ribu ton sampai dengan Desember 2023. Artinya kita sampai awal-awal 2024 sebelum panen raya di bulan Maret kita tidak kekurangan beras. Kekurangan Jadi dari beras. segi ketersediaan pangan juga sejauh ini insya Allah aman, Aman, ya, insya Pak? Allah aman, cukup. Insya Insya Allah Allah aman, cukup. Ya, Ya meskipun sekarang pemirsa dunia sangat panas sekali ya Pak. ya betul. Panas, kemudian juga kalau kita lihat banyak kekeringan terjadi di mana-mana. Iya, Tapi untuk betul. dari segi sektor pertanian, kemudian juga terkait dengan ketersediaan pangan, Dinas Masih. Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura ini sudah bersiap ya Pak ya. Ya, untuk sudah menghadapi bersiap, semua. betul. Kita juga sedang berjibaku di lapangan, Iya. teman-teman PPL maupun PUPT, pengendali organisasi pengganggu itu juga sekarang sedang berjibaku di lapangan bagaimana mengupayakan supaya bisa mengatasi kekeringan dengan berbagai upaya, dengan pembersihan saluran dan lain sebagainya. Ya, Sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Pemprov Lampung Pemprov yang Lampung, bekerjasama betul. juga dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Iya. Hortikultura untuk menghadapi iklim ini. iklim ini Ya, Pak. betul, betul. Nah, jadi pemirsa obrolan hangat antara Alia dengan juga Pak Bani bahwa ternyata kita pemerintah Provinsi Lampung ini sudah bersiap dari segala hal untuk menghadapi iklim, kemudian juga dari sektor pertanian dan juga ketersediaan pangan juga sudah disiapkan Ya, strategi betul, dan juga upayanya ya Pak ya. Iya, betul. Nah, Bapak mungkin boleh ada hal yang disampaikan oleh seluruh masyarakat Lampung supaya bisa turut serta membangun visi rakyat Lampung berjaya. Baik, terima kasih Mbak. Kita mengajak kepada masyarakat agar tetap tenang walaupun kita kemarau El Nino, tetapi ketersediaan pangan kita masih cukup Masih cukup. sampai dengan bulan Desember, bahkan sampai dengan Februari 2024 itu kita masih cukup. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu was-was dengan Betul. hal ini, karena pemerintah pasti akan menjamin semuanya dan pemerintah pasti akan berada di tengah masyarakat ketika masyarakat membutuhkan. Iya. Baik, itu dia pemirsa terkait dengan program pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Untuk itu terima kasih banyak Bapak Bani atas Sama-sama, waktunya saat sudah Iya. bincang-bincang hangat terkait dengan program Baik. pembangunan dari dinasnya ya. Baik, Dan pemirsa nantikan episode selanjutnya bersama dengan Alia Yusman dan juga Bapak Frida. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Alia Yusman selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.